Mahasiswa Unima meninggal bunuh diri diduga trauma dilecehkan dosen. Polisi tetapkan 9 tersangka kasus kematian mahasiswa Diksar Mapala. Uston Nawawi masih latih Persebaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewo, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Manado, Evia Mangolo, ditemukan meninggal dunia dan diduga bunuh diri di lokasi kosan di Kelurahan Kaaten, Kota Tomohon. Kasus ini viral di media sosial karena heboh beredarnya surat mahasiswa tersebut yang mengungkapkan dugaan pelecehan seksual oleh seorang oknum dosen di kampusnya. Inilah suasana rumah duka tempat mahasiswa Unima yang diduga bunuh diri disemayamkan. Sejumlah kerabat dan keluarga mahasiswa Unima yang ditemukan meninggal dunia di kamar kos Kelurahan Kaaten, Kota Tomohon terus berdatangan di rumah duka di Perum CPA Mapanget, Kabupaten Minas Utara, Rabu siang. Para pelayat duka datang menyampaikan rasa belasungkawa atas kematian mahasiswa semester 8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima asal Kabupaten Sitaro ini. Kematiannya mendapat sorotan publik lantaran viral di media sosial. Evia diduga nekat mengakhiri hidupnya lantaran diduga mengalami pelecehan oleh oknum dosen di kampus tempatnya belajar. Pihak keluarga Joni Mangolo yang merupakan paman Evia saat diwawancari Kompas TV bilang, keluarga sangat berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap penyebab kematian ponakannya. Apalagi di kaki sang ponakan, keluarga mendapati ada memar di beberapa titik. Sehingga keluarga ragu, EM bukan bunuh diri, namun ada faktor lain dari kematian anggota keluarganya tersebut. Apalagi usai kematian EM viral di media sosial, surat yang diduga merupakan tulisan tangan EM beredar luas. Surat tersebut berisi pengaduan dan kronologi bahwa dirinya mengalami tindakan pelecehan oleh oknum dosen di tempatnya berkuliah. Surat tersebut ditunjukkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima. Harapannya ya semoga kebenarannya bisa terungkap dan ada keadilan buat kami keluarga itu. Pak, kalau dari Bapak kan tadi sempat melihat jenazah Evi, apakah memang ada tanda-tanda kekerasan seperti yang Bapak sampaikan tadi atau bagaimana? Kalau melihat jenazahnya Evi tadi dari kaki sampai paha itu ada biru-biru sedikit. Entah itu tanda-tanda apa, yang penting dia ada tanda-tanda biru. Nah, keluarga melihat tanda-tanda di luar tanda-tanda biru itu sebagai indikasi apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sampai harus diotopsi. Jadi keluarga sebenarnya ada keinginan untuk otopsi? Iya, dengan melihat tanda-tanda itu. Bapak mungkin keluarga punya harapan apa kepada pemerintah dan aparat penegak hukum dan pihak Unima? Dari aparat penegak hukum supaya bisa menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana profesi mereka sebagai penegak hukum, dan untuk Unima supaya terbukalah untuk memberikan informasi kepada pihak penegak hukum. Sementara itu, pihak kampus Universitas Negeri Manado hingga Rabu sore belum bersedia memberikan keterangan. Namun melalui akun media sosial, pihak Unima menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini dan pihak kampus mengklaim sedang melakukan penanganan secara serius atas kasus ini. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut yang juga hadir di rumah duka akan turut mengawal peristiwa ini termasuk memberikan pendampingan bagi keluarga korban. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara yang juga hadir di rumah duka akan terus mengawal peristiwa ini, termasuk memberikan pendampingan bagi keluarga korban. Kasus meninggalnya seorang mahasiswa Unima yang diduga bunuh diri karena dilecehkan oknum dosen di kampus tempat mahasiswa tersebut kuliah mendapat perhatian serius Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom, saat berada di rumah duka bilang pihaknya akan memberikan pendampingan kepada keluarga, baik itu dari sisi penanganan psikologi maupun upaya pendampingan hukum. Pasti ini merupakan juga komitmen dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara Pak Julius untuk mendorong kami selalu merespon setiap kejadian, tidak hanya kasus viral, cuma hanya karena kasus viral ini kebetulan sudah terhap, maka sejak saya menerima informasi ini kami langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian melalui Rednakta dan Ibu Dir, Ibu Noni juga kemudian memberikan informasi dan arahan, dan kami juga melakukan koordinasi komunikasi dengan pihak Unima. Kami meminta informasi sejauh mana langkah upaya dari pihak Unima sudah melakukan penanganan, karena terinformasi sesuai dengan fakta informasi di media, ternyata almarhum mahasiswa ini sudah pernah melakukan pelaporan secara internal. Jenazah Evia Mangolo rencananya akan menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Manado guna mengetahui penyebab pasti kematian mahasiswa Unima tersebut. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna mengusut dan memastikan penyebab kematian Evi Mangolo, mahasiswi Unima yang ditemukan tewas gantung diri di kosan Kota Tomohon, keluarga mahasiswa resmi melapor ke Polda Sulawesi Utara. Selain itu, keluarga juga mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Rabu siang. Kematian Evi Mangolo, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado, kini memasuki babak baru. Tak percaya begitu saja dengan kondisi korban yang ditemukan tewas tergantung di sebuah kamar kos, pihak keluarga resmi menyeret kasus ini ke ranah hukum dengan melapor ke Polda Sulawesi Utara Rabu sore. Keluarga korban resmi membuat laporan polisi karena terdapat kejanggalan seperti memar di sejumlah tubuh korban. Ayah korban Antonius Mangolo usai membuat laporan di SPKT Polda Sulut mengatakan dirinya meminta agar kasus ini bisa secepatnya diungkap oleh pihak kepolisian. Minta Pak Kapolda Sulut untuk usut tuntas kasus ini sampai selesai. Usut sampai terkuak apa motif segala rupa penyebabnya. Cuma itu dari pihak orang tua. Sampai dapat keadilan dan kepastian. Karena ada beberapa dugaan yang mengganjal dalam kejadian meninggalnya para PAD ini. Jadi memang pada intinya harus buat laporan secara resmi, tapi orang belum bisa mengeluarkan statement apa-apa karena ini sifatnya masih dugaan, kan terlalu heboh di media sosial. Jadi bisa disampaikan nanti pihak kepolisian lewat Polres Sulawesi Utara yang nanti akan mengusut perkembangan proses dari penyelidikan sampai penyidikan. Mungkin dari keluarga cuma itu yang bisa. Berarti dari pihak keluarga memang dipastikan buat laporan di Polda? Sudah, orang sudah buat laporan secara resmi, ada sama-sama dengan teman-teman tim pengacara yang lain terkait dengan ada kejanggalan. Sebenarnya memang dari sana kan dari Polres Tomohon sudah sudah baru-baru sudah dilakukan visum, tapi tadi malam ayah korban bersama-sama dengan keluarga orang sama-sama ada buka ulang itu adik almarhum, dan orang mendapatkan ada beberapa kejanggalan. Selain membuat laporan ke Polda, pihak keluarga juga melakukan autopsi jenazah mahasiswa tersebut di Rumah Sakit Bayangkara Manado. Keluarga berharap dengan adanya laporan polisi dan autopsi akan membuka tabir penyebab kematian anak mereka.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan lain, Saudara. 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Jompo Damai Rano Muut Manado berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Sulawesi Utara. Usai proses identifikasi, keempat jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan Selasa siang. 4 jenazah korban kebakaran Panti Werda Damai yang telah berhasil diidentifikasi akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Penyerahan jenazah kepada keluarga berlangsung di RS Bayangkara, Kota Manado. Dalam penyerahan ini, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Manado, Kompol Chandra Tanoisan menyerahkan surat keterangan kematian kepada pihak keluarga. Adapun identitas 4 jenazah yang diserahkan ke pihak keluarga, yakni Heri Lombogia umur 70 tahun, Yansen Maringka jenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun, Oli Clara Kemur perempuan berusia 85 tahun, dan Mary Bermuli Denga perempuan berusia 83 tahun. Salah satu perwakilan keluarga korban meninggal atas nama almarhumah Oli Clara Kemur mengatakan jenazah korban akan dibawa ke rumah duka di Manado dan dilanjutkan ke pemakaman yang direncanakan Rabu 31 Desember di Kakas, Kabupaten Minasa. Adapun Oma Oli Clara Kemur berhasil diidentifikasi pihak keluarga dan tim DVI melalui catatan rekam medis dan properti yang bersangkutan, di mana almarhumah pernah dioperasi di bagian paha. Mengetahui bahwa ini adalah keluarga. Maksudnya di saat dia meninggal. Waktu dia meninggal kan kita bikin laporan. Laporan itu yang mana ada orang hilang, laporan orang hilang. Nah di situ kami masukkan data-data, yaitu kita kasih masuk video kita sedang berbicara dengan Tante Oli. Dan di situ ada kemungkinan mereka lihat dari gigi di situ. Dan kemarin dihubungi dari pihak rumah sakit, tanya apa pernah dioperasi? Iya pernah dioperasi, sebelah kaki sebelah kanan. Nah, di situ teridentifikasi yang mana benar Tante Oli. Oh, jadi harapannya seperti apa dari pihak keluarga dengan saat ini sudah diserahkan? Bagaimana proses selanjutnya? Kalau buat orang keluarga yang mengucap terima kasih pada pemerintah karena pemerintah juga sudah banyak membantu dan kami sangat berharap supaya pemerintah juga lebih memperhatikan setiap yayasan yang ada karena kadang-kadang yayasan itu tidak ada DP penjaga gitu. Contohnya ini tidak ada penjaga sama sekali. Tim DVI Polda Sulut akan melanjutkan proses identifikasi terhadap 12 jenazah lainnya yang saat ini masih berada di ruang jenazah RS Bayangkara. Proses identifikasi akan dilakukan melalui tes DNA kepada anggota keluarga terdekat para korban. Sampel untuk tes DNA dari keluarga dan korban akan dikirimkan ke Jakarta dan diperkirakan membutuhkan waktu 2 pekan untuk menunggu terbitnya hasil laboratorium. Yana Meke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran Panti Werda Damai Rano Muut Manado. 16 orang lansia menjadi korban dalam tragedi kebakaran Panti Werda Damai di Kelurahan Rano Muut, Kota Manado pada Minggu 28 Desember yang lalu. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, pihak Polda Sulawesi Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Para saksi yang diperiksa yaitu penghuni Panti Jompo yang selamat, pengelola panti, serta para tetangga panti tersebut. Dari keterangan para saksi, dugaan awal api berasal dari ruangan dapur. Ya, untuk saksi sudah diperiksa sebanyak 10 orang, ya, baik itu penghuni, ya, yang melihat asal daripada api, ya, dari keterangan yang diterima bahwasanya asal api adalah dari dapur, ya, baik kesaksian bahwasanya asal api berasal dari dapur. Namun ini kita menunggu hasil dari lapor apakah ada unsur kelalaian atau ada kesengajaan. Sementara itu, tim DVI Polda Sulut telah berhasil mengidentifikasi 4 korban kebakaran dan telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan.
Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi polisi tetapkan 9 tersangka kasus kematian mahasiswa di Sarmapala akan kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Satreskrim Polres Bone Bolango menetapkan 9 tersangka dalam kasus kematian mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai ikut pendidikan dasar Mapala. Ke-9 tersangka terdiri dari panitia dan sejumlah alumni diduga melakukan penganiayaan terhadap korban. Kasus meninggalnya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo usai mengikuti Diksar Mapala Fakultas Ilmu Sosial kini mulai menemukan titik terang. Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi dan ekshumasi terhadap jasad korban, polisi akhirnya menetapkan 9 orang tersangka. Ke-9 tersangka yang terdiri dari panitia dan alumni diduga kuat melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga membuat korban meninggal dunia. Sayangnya ke-9 tersangka hingga kini tak dilakukan penahanan dan hanya wajib lapor lantaran menunggu penerapan KUHP baru. Lebih kurang 1,5 bulan yang lalu kami sudah lakukan gelar perkara terkait penetapan tersangka terhadap kasus meninggalnya mahasiswa UNG. Kemudian kami juga secara intensif berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait penanganan berkas perkaranya. Kalau mengenai dengan hasil ekshumasi, mohon maaf belum bisa kami publish di sini karena itu adalah kepentingan penyidikan. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, untuk mekanisme penetapan tersangka kami sudah melaksanakan gelar perkara dengan beberapa alat bukti, petunjuk dan keterangan saksi, sehingganya terduga pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Meski telah menetapkan 9 tersangka, Satreskrim Polres Bone Bolango mengaku masih terus mendalami tersangka lain dalam kasus ini. Sementara itu, 9 tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rizka Misma, Kompas TV Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, 2 pelaku spesialis pencurian barang elektronik berhasil ditangkap tim Resmob Polda Sulawesi Utara pada Selasa siang. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 unit keyboard dan mixer. Tak butuh lama, tim Resmob Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap 2 pelaku spesialis pencuri barang elektronik di rumah ibadah. Kedua pelaku tersebut bernama Ronaldo Harimisa umur 38 tahun dan Abraham Yanis umur 48 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken Daratan. Polisi menangkap para pelaku di Kelurahan Liwas, Kecamatan Paldua pada Selasa sore. Para pelaku juga telah melakukan aksinya di beberapa daerah seperti Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondo. Kedua pelaku juga ternyata merupakan residivis dengan sejumlah kasus kriminal lainnya. Untuk penangkapan yang kita laksanakan di hari ini itu berawal dari informasi dari postingan masyarakat itu di media sosial. Lalu tim kami bersama tim dari Resmob Malalayang itu mengadakan full bucket dan kami menemukan yang bersangkutan saat itu ada di Liwas. Saat itu tim langsung menuju ke Liwas dan mengamankan kedua tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke sorotan yang lain, Saudara. Polres Minahasa Selatan melaksanakan apel kesiapan pengamanan malam Tahun Baru 2026 di halaman depan kantor Polres Minsel Rabu sore. Pengamanan pergantian tahun melibatkan unsur gabungan Polri, TNI, Dinas Damkar, Dinas Polisi, Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan. Pengamanan pergantian tahun baru akan dilakukan petugas gabungan di sejumlah titik lokasi, seperti pekuburan di saat ziarah kubur, di pusat pertokoan dan objek-objek wisata, serta di lokasi-lokasi rawan tindak kriminalitas, terlebih pengamanan saat ibadah di seluruh rumah gereja.
Kapolres menegaskan pengamanan tersebut tentunya membutuhkan pengaturan humanis, presisi, serta mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk strategi pengamanan yang kita laksanakan di Kabupaten Minahasa Selatan, kita sudah memiliki beberapa pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu yang kita siapkan. Jadi pos-pos ini nanti bekerja 24 jam untuk melayani masyarakat, baik masyarakat yang mengalami gangguan di jalan maupun ada terjadi tindak kriminal bisa melaporkan di pos. Tentunya tempat keramaian-keramaian juga kita siagakan personil untuk lakukan pengamanan. Kemudian adalah gereja-gereja, kita juga melakukan pengamanan gereja. Untuk petasan memang tidak dilarang untuk diperjualbelikan. Namun kita menghimbau tentunya penggunaan petasan harus disikapi dengan bijak. Jangan sampai penggunaan petasan ini bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Ini bisa menjadi ancaman yang cukup serius seperti terjadi kebakaran, konslet, ataupun ada korban yang cedera karena petasan. Khusus untuk masalah miras ya. Nah, ini sama halnya dengan petasan tadi ya. Minuman baik petasan itu kita tidak dilarang ya. Namun masyarakat juga harus paham, harus saling memahami, saling menghormati, harus introspeksi diri ya. Kita menahan diri untuk tidak berlebihan mengkonsumsi miras, apalagi membawa sajam. Kapolres mengajak seluruh masyarakat agar menahan diri tidak melaksanakan pesta kembang api atau petasan pada malam pergantian tahun serta pesta miras yang berlebihan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, usai menggelar apel pengamanan malam pergantian tahun, tim khusus Polres Minahasa Selatan melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Amurang. Usai apel kesiapan pengamanan pergantian malam tahun baru di Minahasa Selatan, Kabak Ops Minsel Jose Trisco dipercayakan memimpin jalannya sterilisasi di sejumlah gereja yang akan melaksanakan ibadah malam pergantian tahun. Pada saat sterilisasi, petugas memeriksa setiap benda-benda di dalam gereja yang merasa dicurigai adanya bahan atau barang yang membahayakan, baik di atas altar maupun di setiap kursi jemaat, serta di luar halaman gereja. Sterilisasi menggunakan alat metal detektor oleh setiap personil yang terlibat. Tujuan sterilisasi adalah mengantisipasi ancaman bahan peledak dan barang-barang berbahaya. Selain itu, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat pada saat beribadah. Kami sampaikan bahwa kegiatan sterilisasi itu untuk mencegah dini terhadap kemungkinan adanya bahaya-bahaya ataupun barang benda dan barang yang dapat mengganggu jalannya peribadatan. Tentunya ini bagian cara bertindak dari operasi Lilin Samrat 2025, khususnya Satgas Preventif. Itu guna memberikan pelayanan kepolisian khususnya pada perayaan menyambut tahun baru 26, sehingga jemaat khususnya yang akan melaksanakan ibadah malam tahun baru bisa merasa nyaman, bisa merasa aman, sehingga kegiatan ibadah juga berlangsung aman dan kondusif. Sterilisasi dilakukan di Gereja Gemim Talikuran Pondang, kemudian Gemim Setia Kudus di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, dan di sejumlah gereja lainnya. Sementara itu, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat BPMJ Gemim Setia Kudus Pondang mengapresiasi tindakan aparat kepolisian dalam mengamankan momen pergantian tahun di Minahasa Selatan. Hal ini memberikan dampak baik bagi jemaat di saat beribadah dengan rasa aman dan nyaman. Ucapkan terima kasih kepada Polres Minsel yang boleh bersama dengan jemaat yang ada di Gemim Setia Kudus Pondang dalam pengamanan malam akhir tahun di tahun 2025 ini. Kiranya kerjasama antara Polri dan gereja akan selalu menjadi bagian yang memberikan kedamaian, keamanan, tapi juga damai sejahtera untuk masyarakat dan yang ada, tapi juga jemaat yang ada di Jemaat Setia Kudus Pondang wilayah Amurang 3. Kami mengucapkan terima kasih pada para personil, para aparat
yang sudah datang di Gereja Gemim Setia Kudus Pondang. Selama proses sterilisasi tidak ditemukan bahan atau barang berbahaya. Meski sudah melakukan sterilisasi, personel Polres Minahasa Selatan bersama TNI juga akan melakukan pengamanan selama jalannya ibadah malam Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Saudara, suasana menjelang Tahun Baru di Kota Manado semakin terasa. Lapak-lapak penjual bunga bermunculan di sepanjang jalan. Bunga beraneka warna tersebut tidak hanya diminati sebagai hiasan rumah, namun juga untuk ziarah kubur, tradisi yang umum dilakukan masyarakat menjelang Tahun Baru. Menjelang perayaan Tahun Baru, Kota Manado dipenuhi dengan lapak-lapak bunga yang menjajakan berbagai jenis dan warna. Bunga-bunga itu tidak hanya menjadi hiasan rumah dan berbagai keperluan lainnya, tetapi juga bagian penting dari tradisi ziarah kubur yang dilakukan masyarakat. Tradisi ini menjadi momen untuk kenangan dan doa bagi keluarga serta kerabat yang telah meninggal dunia. Peningkatan permintaan bunga untuk ziarah kubur memberikan berkah bagi para penjual bunga di Manado. Salah satunya wanita berhijab penjual bunga segar di emperan Jalan Samratulangi. Ia menyediakan berbagai pilihan bunga, mulai dari krisan, anggrek, hingga lili dengan harga ekonomis. Wow, macam-macam variasi bunga. Ya, alhamdulillah lumayan. Harganya dari 40, 80 dengan 40. 40. Bagaimana Bu untuk permintaan tahun ini? Dibandingkan tahun sebelumnya, ada naik atau enggak? Masih tahun ini. Agak cukup banyak. Di sini Bu, bunganya dari mana Bu? Dari Tomohon. Dari Tomohon. Dia kok yang GP rame nanti besok. Nanti besok. Iya. Biasanya dapat berapa di sini? Kalau hari-hari biasa begini cuma 300. Tapi kalau hari puncak besok juta itu. Juta. Tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga di penghujung tahun menjadi pengingat akan pentingnya menghargai masa lalu sambil menatap masa depan dengan semangat baru. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewa masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, tim Resmob Polsek Makassar meringkus karyawan BUMN usai menggadaikan motor milik temannya tanpa izin. Pelaku sempat dikepung oleh warga yang kesal oleh tingkahnya dan berhasil dibawa ke kantor polisi. Inilah tampang pelaku penggelapan motor bernama Alif Septian yang sempat dikepung oleh warga di rumahnya di Jalan Domba, Kota Makassar. Pelaku diamankan oleh tim Resmob Polsek Makassar usai menggadaikan motor milik temannya tanpa izin. Pelaku menggadaikan motor milik temannya itu untuk menutupi utang rental mobil yang ia pakai sekitar 4 juta rupiah. Pelaku yang juga bekerja di perusahaan BUMN ini mengaku merental mobil untuk bergaya. Pelaku yang diamankan ini terkait kasus apa? Pelaku yang diamankan oleh unit Resmob Polsek Makassar adalah perkara tipu gelap yang dilakukan oleh terduga pelaku A yang beralamat di Jalan Domba, Kecamatan Makassar. Oke, kalau untuk pelaku sendiri penggelapan jenis apa ini? Perlu saya sampaikan bahwasanya dari hasil interogasi bahwasanya terduga pelaku ini meminjam motor dari korban dengan alasan untuk mengantar adiknya ke Malengkere. Setelah beberapa hari kemudian terduga pelaku tidak mengembalikan motor korban sehingga korban keberatan dan melaporkan ke Polsek Makassar untuk dibuatkan laporan polisi. Untuk kerugian yang dialami oleh korban, 1 unit sepeda motor senilai 12 juta rupiah dan pasal yang dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ajukan pencegahan ke luar negeri atau cekal terhadap ex-pejabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin bersama 5 orang lainnya terkait kasus dugaan korupsi bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulsel tahun 2024.
Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengajukan permohonan pencegahan berpergian ke luar negeri atau pencekalan terhadap 6 orang yang dinilai berkaitan erat dengan perkara pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara. Adapun para pihak yang diajukan pencekalan yakni mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan Batiar Barudin, 3 orang ASN dan 2 orang swasta. Mereka semua yang dicekal ini saat ini masih sebagai saksi. Langkah pencekalan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang tengah diintensifkan. Sebelum pengajuan pencekalan, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Sulawesi Selatan telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap mantan pejabat Gubernur Sulawesi Selatan tersebut yang berlangsung selama 10 jam guna mendalami kebijakan terkait proyek pengadaan bibit nanas senilai 60 miliar rupiah. Penyidik menduga adanya praktek penggelembungan harga atau markup serta indikasi pengadaan fiktif. Sebelumnya, penyidik Bitsus Kejati Sulawesi Selatan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (BKAD) serta kantor rekanan dengan menyita ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan. Selain itu, sebanyak 20 saksi dari unsur birokrasi, swasta hingga kelompok tani telah menjalani pemeriksaan. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Kepolisian Resort Kota Kendari membongkar kasus pembuatan dan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil. Dari pengungkapan itu, 6 orang pria ditangkap serta penyitaan barang bukti STNK palsu serta alat untuk membuat STNK. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kendari mengungkap kasus pembuatan dan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil. Dari pengungkapan itu turut diamankan 6 orang pria, masing-masing berinisial MY, AH, TF, YS, AD, serta PN. Selain mengamankan ke-6 pelaku, polisi juga menyita barang bukti diantaranya beberapa buah STNK palsu, alat membuat STNK palsu, serta print dan komputer, 1 set alat tumbuk nomor dan angka kendaraan, serta 4 unit mobil. Kapolresta Kendari Kombes Polisi Edwin Louis Sengka mengatakan ke-6 pelaku yang ditangkap merupakan komplotan pembuatan STNK mobil palsu. Para pelaku sudah melancarkan aksi memalsukan STNK sejak tahun 2022. Mereka bekerja sama dengan debt collector yang mana korbannya adalah penunggak cicilan kendaraan. Mereka menawarkan STNK palsu kepada korbannya dengan harga variasi sesuai merek mobil, yakni di antara 3 juta sampai 5 juta rupiah per unit. Operasi pemalsuan STNK ini sudah dari tahun 2022. Ya, mereka teriming-iming dengan uang, mendapatkan uang secara cepat, akhirnya muncullah ide-ide kreatif untuk melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen STNK. Dan mereka bekerja sama dengan debt collector, ya, debt collector, mobil-mobil tarikan dan debt collector, kemudian diketok nomor mesinnya, nomor rangkanya disamakan, kemudian dicetaklah STNK palsunya. Biasanya berapa mereka patok harga? 1 juta ke 5 juta. Tergantung mobil, ya. Tergantung jenis kendaraannya, 3 juta sampai 5 juta. Kini para pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Mapolresta Kendari guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal 264 junto pasal 55 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dokumen atau akta otentik dan terancam hukuman penjara selama 8 tahun. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, operasi pencarian dan pertolongan terhadap 17 korban hilang di Kepulauan Yapen terkendala angin kencang dan gelombang tinggi. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 17 korban hilang akibat speedboat terbalik di Kabupaten Kepulauan Yapen memasuki hari ke-7. Namun hingga kini 17 orang belum ditemukan.
Pada operasi SAR hari ke-7 melibatkan sekitar 180 personil gabungan dari kantor SAR Biak, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Pol Air, Polres Yapen, masyarakat setempat hingga keluarga korban. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito menjelaskan untuk pencarian dilakukan melalui udara dan laut. Selain itu pencarian juga dilakukan dengan penyisiran dan juga menurunkan tim untuk menyelam. Meski begitu, tim SAR gabungan masih terkendala dengan cuaca ekstrim, yakni angin kencang dan gelombang tinggi. Tentunya setelah 6 hari ini masih dilakukan pencarian dengan melibatkan seluruh stakeholder, dalam hal ini dari Polres Kepulauan Yapen, dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, melibatkan kantor SAR Biak, kantor SAR di Kepulauan Yapen sendiri, dan juga instansi terkait dalam hal ini TNI dengan melibatkan beberapa pesawat dan alat apung atau kapal untuk melakukan pencarian. Dan sampai sekarang seperti kita ketahui pada musibah laka laut tersebut 3 korban selamat, 1 diketemukan meninggal dan masih 17 dalam pencarian. Tentunya kita berdoa bersama-sama untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga, termasuk juga kepada rekan-rekan kita yang melakukan pencarian. Semoga segera ke-17 yang masih dinyatakan hilang bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Sebelumnya, speedboat yang mengangkut 21 penumpang bertolak dari kota Serui menuju kampung Waindu pada Rabu 24 Desember 2025 sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian timur. Namun dalam perjalanan speedboat diterjang angin kencang dan gelombang tinggi hingga akhirnya terbalik dan tenggelam di perairan Waindu. Dari insiden itu 3 korban berhasil ditemukan selamat, 1 korban meninggal, sementara 17 orang lainnya dinyatakan hilang. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, 1 korban speedboat terbalik di Kabupaten Kepulauan Yapen ditemukan meninggal dunia. Total 5 korban ditemukan, 3 orang selamat dan 2 orang meninggal. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap 17 korban speedboat terbalik di Kabupaten Kepulauan Yapen hari ke-7 membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Korban ditemukan terapung di bagian barat Pulau Kurudu pada jarak 3,8 nautical mil dan langsung dievakuasi ke kampung Waindu. Setelah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Waindu, korban langsung dibawa ke Serui menggunakan KN SAR Wibisana 243 untuk dilakukan identifikasi di RSUD Serui. Hari ini tanggal 31 Desember 2025, hari ke-7 pencarian, ditemukan lagi 1 korban di posisi koordinat 1 derajat 50 menit 17 detik poin 9 sera, 136 derajat 56 menit 53 detik poin 5 eko. Jaraknya 3,8 nautical mile dari tempat kecelakaan. Barat letaknya persisnya di barat Pulau Kurudu pada pukul 07.25 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya korban dibawa ke kampung Waindu. Setelah itu pada pukul 11 lebih 10 menit korban dibawa ke Serui menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 ya, dengan pergerakan tiba di Serui pada pukul 16.30 untuk diserahkan ke rumah sakit dan dilakukan proses identifikasi. Dengan temuan ini, sudah ada 5 korban yang ditemukan, diantaranya 3 orang selamat dan 2 orang meninggal dunia, sementara 16 orang lainnya masih dalam pencarian. Pasca temuan ini, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap 16 korban lainnya yang masih hilang. Pencarian dilakukan dengan penyisiran melalui udara dan laut, bahkan pencarian diperluas hingga kurang lebih 600 nautical mil. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Usai jeda, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi olahraga dalam negeri. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Arya Danu Susilo menjadi taekwondoin Indonesia yang penuh inspirasi. Mulai dari sempat dipulangkan pelatnas karena cedera, hingga harus berlatih sambil bekerja. Arya menuai hasil dengan merebut medali emas di SEA Games Thailand. Usaha tak akan mengkhianati hasil. Itulah yang dipegang teguh atlet taekwondo Indonesia Arya Danu Susilo. Gagal memperkuat kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 dan 2023, pemuda asal Banten tak patah arang. Pada SEA Games 2025, Arya sukses membawa pulang medali emas dari nomor kyorugi 74 kg putra. Perjalanan Arya tak mulus. Berlatih sambil bekerja harus dijalani Arya demi tekadnya untuk merah putih. Bahkan, Arya sempat dipulangkan dari pelatnas karena didiagnosa cedera meniskus di kedua kakinya. Namun, peraih emas PON 2024 tak patah arang. Rasa sakit tak dirasakan, segala cara diupayakan agar bisa tetap mentas di Thailand. Hasilnya, Arya pulang berkalung emas usai taklukan wakil Vietnam yang juga juara bertahan di final. Saya kan soalnya udah 2 kali ikut seleksi SEA Games, selalu gagal kan, selalu udah masuk dipulangin. Nah saya itu pengen kasih kesempatan lah buat saya yang ketiga. Saya tuh mau buktiin kalau saya tuh bisa juara 1. Alhamdulillah juara 1. Masih nggak nyangka bisa dapat medali emas kan, apalagi lawannya Vietnam yang di Kamboja kemarin juara 1-nya dia di kelas 74. Usai meraih emas SEA Games, Arya rencananya akan menjalani tindakan operasi. Harapannya, proses pemulihan berjalan lancar dan Arya bisa tampil membela Panji Merah Putih pada Asian Games 2026. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, dari turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina juarai sektor tunggal putri. Sementara gelar juara ganda putra diraih pasangan Gunawan Tris dan Muantara Albertsi. Di final tunggal putri turnamen Pro Liga Tenis Indonesia Masters 2025, Arina Faraksina menantang unggulan teratas Medina Laviola. Tanpa kesulitan berarti, petenis Rusia yang 12 tahun tinggal di Indonesia ini menang straight set 6-0 dan 6-0 untuk menyegel gelar juara. Saya suka banget main di sini. Courtnya cepat, aku suka court cepat. Dan ya aku get a lot enjoy emotions. I enjoy everything here. So yeah, I'm super happy to win. Ya, hari ini skornya gampang, tapi ya itu ada kita nervous dua-duanya, jadi susah mentally. Yeah. Sementara di sektor ganda putra, petenis Gaek Albertsi yang berpasangan dengan Gunawan Tris Muantara menantang duet Lucky Chandra Tegar Abdi. Albert Gunawan merebut kemenangan dalam pertarungan 3 set, 6-0, 5-7, dan 10-4. Angga Nurizki, Kompas TV, Jakarta. Saudara, roster lengkap tim basket Dewa United Banten fokus bangun chemistry dan perkuat pertahanan jelang laga pembuka IBL. Sang juara bertahan anak Dewa optimis mampu pertahankan gelar. Roster tim basket Dewa United Banten kini telah lengkap. 2 pemain timnas di SEA Games Thailand, Rio Disi dan Patrick Nicholas telah kembali berlatih. Sementara legend asing Joshua Ibarra juga sudah tiba di markas Dewa. Skuad lengkap, anak Dewa fokus memantapkan chemistry dan strategi jelang laga pembuka IBL pada 10 Januari. Berkaca dari sejumlah hasil scrimmage game, point guard Dewa, Radityo Wibowo cukup yakin dengan kualitas tim. Apik dalam menyerang, Radit menilai sistem pertahanan masih harus disempurnakan. Sementara sang asisten pelatih Yuri Van Hosen menyebut seluruh kontestan IBL mempersiapkan tim dengan baik. Karenanya Dewa harus berupaya lebih keras untuk pertahankan gelar. Yang pasti chemistry kan, karena kita dari awal nggak lengkap kan, kita selalu kehilangan pemain. Kemarin Rio sama Patrick, sekarang Josh baru datang, jadi ya paling chemistry, defense itu aja sih. Kalau offense sih dari flow aja. Untuk mempertahankan gelar juara tuh lebih sulit daripada kita meraih gelar juaranya itu. Semua tim tuh bergerak untuk memperbaiki diri masing-masing gitu. Jadi
untuk season IBL 2026 saya yakin bakal jauh lebih kompetitif, tapi kami dari Dewa United juga percaya kita bisa maksimal di 2026 nanti. Duel ulangan final akan tersaji di laga pembuka IBL 2026. Dewa United langsung bertemu Pelita Jaya di Dewa United Arena pada 10 Januari. Angga Nurizki, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, pengundian fase knockout AFC Champions League 2 sudah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari hasil pengundian, wakil Indonesia Persib Bandung akan bentrok melawan tim asal Thailand Ratchaburi FC. Masih beri kepercayaan kepada Uston Nawawi sebagai pelatih sementara meski telah mendapatkan pelatih baru Bernardo Tavares. Mantan pemain Persebaya Surabaya akan menangani Bajul Ijo hingga laga pekan ke-16 kontra Madura United 3 Januari mendatang. Meski telah resmi mengontrak pelatih baru Bernardo Tavares, manajemen Persebaya Surabaya masih memberi kepercayaan pada Uston Nawawi untuk menjadi pelatih sementara. Mantan bintang Persebaya sudah menukangi Green Force pada 4 laga dengan hasil 3 kali imbang dan sekali menang. Tugas Uston Nawawi diperpanjang hingga laga melawan Madura United di pekan ke-16 Super League 3 Januari nanti. Uston Nawawi bilang Bernardo Tavares akan segera gabung dengan tim setelah liburan tahun baru. Transisi juga sudah disiapkan untuk menjaga ritme tim. Alat komunikasi seperti saya bilang kemarin, secara verbal kita belum, cuma memang kita staf pelatih dapat tugas dari manajemen di pertandingan ini dan pertandingan lawan Madura sampai kedatangan beliau Coach Bernardo Tavares kita di awal Januari. Dan tentunya kita semua bersyukur karena kalau bisa kita begitu beliau datang, tim kan semakin bagus di masa transisi. Kan itu yang kita perlukan. Rencananya, Bernardo Tavares akan mulai memimpin latihan pada 5 Januari. Saat ini, Bruno Moreira dan kolega tengah fokus mempersiapkan kekuatan terbaiknya jelang derby Suramadu menghadapi Madura United. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewo bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.